Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Laura Artuman. Hari ini saya mendapat kehormatan dengan boleh berkunjung ke rumah tokoh kita, Dato, bapak kita, Babe dipanggilnya juga, yang mungkin semua orang sudah dan pasti kenal Dato, seorang tokoh yang kontroversial dengan pernyataan-pernyataannya. Assalamualaikum Dato. Waalaikumsalam. Makasih Ya, sama-sama. Ya. Nah, kita boleh ngobrol-ngobrol Ya. sebentar ya Dato ya. Ya. Nah, kita semua sudah sering bicara sama Dato tentang macam-macam sejarah. Nah, tapi Laura ingin mendengar pendapat Dato tentang hal-hal yang terkait dengan perempuan dan sejarah di dalam sejarah Indonesia secara keseluruhan. Oke. Kalau kita bicara sejarah, startnya harus cave life, harus kehidupan goa. Kalau dikatakan prasejarah, prasejarah itu timelinenya bagaimana? Kalau kita bicara cave life, jadi kita mengatakan bahwa mereka itu keluar dari goa menurut teori Bernard Clune dalam Timetables of History sekitar 9.000 tahun lalu mereka keluar. Nah, bagaimana kehidupan di goa itu dulu. Jadi gua di Indonesia, yaitu misalnya gua di Sumatera, Solok, atau di Bangka, atau yang di Sumatera Selatan ya, itu mengandung lukisan di gua-gua itu yang menggambarkan hubungan lelaki dan perempuan, dimana kalau laki-laki digambarkan sederhana saja, tapi kalau perempuan itu pakaiannya meriah. Jadi mereka sudah kenal busana. Jadi kalau kita lihat lukisan goa itu perempuannya mesti istimewa. Lalu juga misalnya di Gua Maros itu juga gambar tangan perempuan lebih istimewa. Kalau gambar tangan laki-laki umum aja. Ini kan salam tuh maksudnya ya, banyak-banyak, tapi kan perempuan tersendiri gambarnya. Namun kedudukannya kalau lihat dari lukisan di goa, kedudukannya sudah tersendiri dalam tata nilai atau value system yang berkembang dari awal sejarah. Jadi bukan prasejarah, awal sejarah mereka. Itu satu. Yang kedua, kehidupannya bagaimana di goa. Kehidupan di goa itu sama dengan kehidupan yang orang bilang suku terasing atau terluar. Ambillah Amazon. Itu dia menghormati istri orang. Walaupun malam atau gelap, nggak bakal terjadi salah pasangan, nggak ada, karena dia bisa membaui pasangannya itu dari aroma tubuh. Juga di goa juga sama. Gua itu ada pemimpinnya. Kalau kita lihat gua di Solo itu konstruksi dari orang berjalan itu ada yang di depan sendiri. Itu laki-laki, banyaknya laki-laki. Tapi kalau di Jakarta perempuan, namanya Mak Pocok. Itu nama ini saya temukan di keramat Mak Dato di Tangerang. Nama Mak Pocok. Oh ya. Jadi itu pemimpin. Gua tuh ada pemimpinnya. Kita sudah mengenal konsep leadership dari situ. Di Jakarta malah perempuan pemimpinnya. Saya belum lihat di tempat-tempat lain, tapi umumnya laki-laki. Oke. Setelah gua, kita akan memasuki daerah ya, kehidupan yang dinamakan kehidupan pinggir sungai, river basin community. Turun itu dari gua, dia turun ke situ. Nah, turun di river basin itu tetap saja masing-masing itu menghargai perempuan. Kan perempuan ada yang hamil, ada yang apa, itu ya dijaga, tidak ikut bekerja. Memasak, semuanya memasak dan dibagi-bagi sama-sama. Kemudian tugasnya dibagi sama antara laki dan perempuan. Iya, dibagi sama. Tetapi kalau perempuan itu berhalangan ya tidak bekerja, itu diistimewakan ya. Kalau
penghuni gua yang dewasa keluar, kan ada anak-anak ditinggal, itu kan ada yang jaga. Ada yang jaga. Nah, dari gua kemudian kita masuk kepada zaman kedatangan migran. Yang pertama adalah orang Egypt, orang Mesir, itu abad 13 sebelum Masehi. Keperluan dia datang ke sini adalah mencari rempah-rempah untuk membalsam jenazah. Buktinya adalah baru setelah abad 13 sebelum Masehi itulah jenazah-jenazah Egypt itu dibalsam. Di mana peran perempuan pada waktu itu bersama-sama membantu, kebersamaan sesuai dengan fungsi masing-masing. Kalau kita lihat apa itu lukisan-lukisan Mesir, ya kan, selalu peran perempuan dan laki-laki itu sama. Dan juga kalau untuk kekuasaan di Mesir kan sering juga ada parau perempuan. Jadi singkat kata sebenarnya sejak zaman dahulu perempuan juga bukan artinya kekuasaan bukan sesuatu yang baru bagi perempuan ya, artinya bukan sesuatu yang baru, atau konsep kekuasaan, konsep kesetaraan juga sudah ada, dikenal sangat lama, sudah lama. Ya. Kemudian kita masuk bangsa Maya. Bangsa Maya abad 9 sebelum Masehi. Itu waktu kan misalnya gini, tanah merah itu kan merah itu gadis perempuan, akhirnya kok dinisbatkan sebagai nama kelompok. Seperti di Jakarta ada jembatan merah, mestinya Jambak tanah merah, hunian orang-orang tanah merah. Juga di daerah Bandengan dekat Sunda Kelapa kan juga ada tanah merah di situ kan, ada tempat yang namanya tanah merah. Orang Egypt juga memuliakan perempuan, misalnya ngarai si Ano, itu katanya ngarai anak gadis. Si Ano itu kan nanti anak gadis, itu bahasa Egypt. Dia dimuliakan. Tapi karena di sini kan dia nggak bikin power system, nggak bikin kerajaan apa-apa. Dia tinggal di sini umumnya di Tapanuli ya, dan di Toraja ya, dan Bali. Ya orang Maya, kita tadi sudah cerita tentang tanah merah, banyak tempat itu memuliakan perempuan, seperti Gondang Dia, Gondang Dihia. Gondang Dihia itu bahasa Swahili, artinya gondang kan kalau di Tapanuli artinya apa itu gendang yang besar ya kan, gondang. Jadi perempuan yang dimuliakan, akhirnya dia itu menjadi orang ketiga tunggal kan, itu Swahili. Jadi umumnya bangsa-bangsa yang datang kemari juga memuliakan perempuan. Nah, bangsa Maya juga sama, karena mereka juga membawa gadis, membawa perempuan di dalam migrasi. Dia bukan laki-laki semua yang dibawa, nggak laki-laki semua. Walaupun kemudian baik yang perempuan maupun yang laki kawin dengan native di sini. Nah, terus kita lihat berdiri zaman kerajaan-kerajaan ya kan, abad ke-11 itu Pagaruyung, kerajaan Sunda, Pajajaran, Luwu, Tidore. Nah, konsepnya lah raja laki-laki ya kan, kecuali di Pagaruyung tuh kan ada Nini Mama. Nini Mama sebelum menjadi panggilan kekerabatan, dia adalah lembaga semacam MPR. Nah, Nini Mama itu berdaulat. Dia bisa mengatakan sekarang kita serahkan kepada orang Malaysia. Ada yang bagus dari Malaysia, jadi Raja Pagaruyung. Itu keputusan Nini Mama. Karena orang Malaysia juga begitu, Negeri Sembilan juga sama. Kalau ada yang bagus dari Pagaruyung, dia selesai berkhidmat pada Pagaruyung, dia jadi raja di Negeri Sembilan. Itu hubungan Malaysia. Masih ada hubungan kekerabatan di antara mereka. Oh iya, ya?
Iya, jadi bahkan ada menyimpang sedikit sah bandar yang terkenal di Jakarta, Waitem. Waitem tuh orang Minang, berkhidmat di Pelabuhan Malaka. Dari Malaka dia di hire oleh pelaku bisnis di sini untuk jadi sah bandar di sini gitu. Itu biasa regionalisme begitu. Nah, perempuan juga dimanapun berdagang, mencari makan. Di di era abad 11, kalau ada perempuan terkenal itu belum tentu permaisuri, penari. Semua perempuan terkenal legendaris seperti di Depok tuh Kiranawati, ya kan, dia itu penari, bukan istri Raja Sunda. Kalau istri Raja Sunda mestinya di makamnya di Kebon Raja Bogor, bukan di situ. Dia penari. Nyai Loro Kidul yang dibilang setan itu penari. Loro kan perempuan yang cantik, itu bahasa Egypt. Di Jakarta banyak Mak Dato yang di Tanjung Kait itu kan penari. Udah tua dia disebut Mak Dato. Jadi kalau di Jakarta itu banyak nama-nama perempuan ini, itu pasti penari, karena penari dipuja di Indonesia, bukan saja di sini. Putri Gasip di Riau itu luar biasa makamnya, itu dia penari. Kemudian di Palembang itu ada Rambut Salako sepunggung, nah itu juga penari. Kalau Buyut Atikah itu ya memang orang yang dituakan, itu terkenal tuh. Kalau kita ambil case Palembang, Buyut Atikah, Rambut Salako, saya kira Buyut Atikah bukan penari, tapi memang perempuan yang dihargain di di Sumatera Selatan, di Palembang gitu. Kalau kita bicara saya ada penari Rantisem ya. Ini Rantisem. Rantisem itu penari di Jakarta, di Sunda Kelapa. Ini dia penari. Itu namanya melegenda. Ini kan abad 15-16, tapi apa sekarang orang-orang di Sunda Kelapa, orang lama masih ingat Rantisem. Nah, itu perempuan. Kenapa tarian orang sukai? Karena penari itu menerjemahkan geometri alam dalam gerak tari dia. Itu makanya orang nikmati. Seperti Betari Durga itu kan penari. Itu pemujaan juga ya, atau ritual gitu juga ya, Datu ya. Iya, itu tontonan yang khidmat lah. Tari-tarian itu begitu. Kemuliaan perempuan. Nah, kalau di rumah keluarga besar orang Betawi itu kata pemutus itu dari nyai, dari nenek untuk urusan keluarga. Nah, kalau mendengar ulasannya Dato ini seperti sesuatu yang artinya mencerahkan juga ya. Karena begini, kita kan biasanya selama ini dihadapkan masalah patriarki dan matriarki, yang katanya matriarki ini masih sangat tersisa sangat sedikit ya di kebudayaan dunia. Hanya daerah-daerah tertentu yang masih mempertahankan matriarki. Tapi kalau dari Dato ulasan ini tadi kelihatannya patriarki itu jadi seperti sesuatu yang kalau di rumah keluarga besar orang laki-laki tetap pengikut keputusan pada nenek. Artinya berarti Dato mengatakan lebih banyak kebudayaan matriarki dari masa lalu ya. Iya. Kuat itu karena misalnya matriarkat itu ya dalam warisan ya, di Jakarta itu ikut hukum waris Islam. Setelah itu selesai baru hibah kepada perempuan supaya sama. Iya, berarti artinya lalu kemudian keadaan berbalik, artinya hal-hal yang terjadi di masyarakat kemudian menjadi patriarki atau hal-hal yang
lebih membuat konstruksi kebudayaannya tuh dikuasai laki-laki itu jadi sejak kapan menurut Dato? Kalau Laura dengar dari Dato, ini yang terjadi adalah sesuatu yang masyarakat yang lebih egaliter, yang menghormati perempuan, yang juga perempuan juga dekat dengan kekuasaan atau hal-hal semacam itu. Iya, kita susah ya, karena begini, kalau kita ambil dari mana datangnya, karena migran dari Greek, Yunani juga ada. Yunan, di Jambi ada kelurahan namanya Yunan. Greek itu ada. Greek datang kemari unik karena dia menawarkan jasa hukum. Begini, kalau ada transaksi kan tidak sesuku bangsa, bisa aja dengan orang Afrika, ya kan, bisa aja dengan orang Maya. Nah itu Greek, hukum internasional. Ya makanya saya mengatakan, menyimpang dikit, zona ekonomi seperti Pelabuhan Sunda Kelapa, walaupun VOC nggak bisa masuk. Mana ada bangunan VOC? Bukan di Jakarta saja, lihat di Lampung. Bandar Lampung, zona ekonomi yang cukup besar, nggak ada bangunan Belanda. Di Riau, Palalawan itu kan zona ekonomi, nggak ada. Nah jadi punya kedaulatan. Nah kita kembali kepada bangsa Greek yang nggak disentuh oleh sejarah. Karena kalau kita baca kitab sejarah resmi itu, migran itu cuma datang dari India dan dari Cina. Kalau kita mau telusuri, orang India baru datang 1873. Kapan dia bikin Sriwijaya? Datangnya aja baru 1873. Kapan dia bikin Tarumanegara? Ya kan? Orang Cina sebagai migran datang baru akhir abad 17. Kalau sebagai kelana dari abad 5. Kelana ya, seperti orang Portugis kan ada yang kelana, ada juga yang menetap. Tom Pires kelana, tapi yang menetap kan di sini banyak. Nah itu datangnya laki-laki semua atau udah bawa perempuan seperti yang Dato tadi bilang, ada yang udah perempuannya juga ikut gitu? Ya itu misalnya Portugis ya. Di sini pada abad kejayaan pedagang-pedagang Portugis, dia itu abad 15, 16. Sebelumnya adalah orang-orang Koja dan orang-orang Arab, orang Turki menjadi pelaku-pelaku bisnis di zona ekonomi. Orang-orang Portugis itu pedagangnya yang legendaris, yang di Jakarta ya semua perempuan. Jadi perempuan artinya memang sudah terlibat dalam kegiatan publik ya, berjual beli. Nah itulah yang artinya yang merangsang, mengilhami untuk terjadinya kesetaraan. Iya. Misalnya tanah Nyonya di Senen kan, Senen yang di pasar, ya kan, di seberang Senen itu yang segitiga itu kan namanya tanah Nyonya. Itu ya perempuan Portugis, makamnya masih ada di Sumur Batu. Saya udah pergi ke makam dia. Dulu disebutnya tanah Nyonya. Lalu banyak perempuan, nama-nama perempuan seperti Isabella itu jadi pedagang terkenal, menjadi nama jalan. Nah, jadi berarti kita dengan Dato beri penjelasan ini bahwa kita tahu sebenarnya peran perempuan dalam sebuah masyarakat atau sebuah kebudayaan itu bukan sesuatu yang baru. Bukan, gitu ya. itu malah sangat-sangat panjang kebelakangnya. Iya, ya. kita kan bukan bersentuhan dengan orang Arab aja. Bersentuhan dengan orang Arab pun jauh sebelum Islam. Nah ini yang saya katakan, kenapa kita perlu bercerita tentang sejarah migrasi ke Indonesia. Di samping orang Indonesia juga keluar kan. Tema kita kan migrasi. Egypt, Maya, ya kan. Setelah Egypt Maya, kemudian itu abad Maya abad 9 sebelum Masehi. Kemudian Egypt lagi abad ke-4 sebelum Masehi karena kerajaannya dikuasai Alexander the Great. Abad 2 Masehi itu migrasi terbesar dipimpin Queen of Sheba. Itu orang tahu karena dia menjelajahi seluruh Sumatera. Kemudian Jakarta selintas saja, Kerawang, lalu berakhir di Cipari Kuningan, lalu dia kembali ke Egypt. Queen of Sheba itu tokoh legenda. Namanya diabadikan sebagai nama kampung di Tapanuli Utara. Tidak ada desa Tapanuli Utara
atap kelurahan Tapanuli Utara yang tidak pakai nama Sabah. Sabah ini Sabah itu di Minangkabau, Muaro Sabah di Pasaman, Muaro Sabah ada di Damasraya, Muaro Sabah ada di Jambi, Sabo Kingking ada makamnya di Palembang. Itu namanya legenda. Kalau nggak jadi nama kampung, ya kan? Nama dia di Jawa Barat, di Jawa bagian barat rupanya dia nggak lama. Nggak terlalu lama, tidak selama dia di Sumatera. Di Sumatera dia lama. Itulah pengaruhnya, dia seorang leader, dia bekas queen dari kerajaan Aksumit pada abad ke-2 Masehi. Dia diusir, dikudeta oleh suku-suku pegunungan karena dia nggak menghiraukan kekayaan kerajaan Aksumit buat sukunya aja. Oh, gitu. Jadi permasalahannya lebih ke hal yang sifatnya khusus. Lalu dia melakukan kelana. Dia berkelana segitu jauh, dia tahu bahwa Sumatera itu banyak emas, ya dia pergilah ke Sipiro, masuk Barus ke Sipiro. Nah baru dia ke Sumatera Barat, ke Jambi, ke Palembang. Itu Queen of Sheba itu terkenal. Itu menjadi satu sosok bagi orang-orang Indonesia, terutama orang Sumatera yang lama dikunjungi, disinggahi oleh Queen of Sheba, menjadi sosok kok bisa ada perempuan yang seperti ini gitu. Nah ini kan sangat-sangat mencerahkan ya ucapan Dato ini. Nah sekarang melihat ke konteks kekinian, apa yang bisa Dato sampaikan tentang keadaan perempuan? Artinya sekarang kan jadi peran perempuan dalam politik, dalam ekonomi, dalam kebudayaan ternyata sudah sangat panjang jalannya, dan untuk konteks kekiniannya bagaimana pandangan Dato? Yang pertama kita kan tingkat kecerdasan rata-rata elit Indonesia itu hancur, ambruk. Itu susah kita bicara. Ya jadi nggak bisa kita bicara gender laki atau perempuan, semuanya hancur dan cenderung kasar kalau menyampaikan pikiran-pikiran. Nah, jadi menurut Dato sebaiknya sebaiknya kan kita mesti mengawali, jangan bercerita gender dulu, memperbaiki, meningkatkan kecerdasan orang Indonesia. Jadi setara ya, seperti asalnya yang setara, iya. Sekarang juga sebaiknya setara. Iya. Gitu. Dan untuk itu dia jangan kitab sejarah nomor 1 itu yang harus dibenahin, karena kitab sejarah yang titik beratnya pada kerajaan ya itu salah, karena kan kerajaan saja yang diajarkan, nggak bisa. Di Indonesia ya di Indonesia itu ada 3 sistem yang serentak berjalan. Mayor power system atau kerajaan yang bersifat politis, ada kuasa adat ada, bukan di Ponorogo kan kuasa adat. Waktu dia perang itu dengan Belanda kan kerajaan Mataram nggak campur. Patimura kuasa adat, Sisingamangaraja kuasa adat. Itu perang-perang besar, perang kuasa adat. Jadi itu harus diajarkan juga. Jadi jangan cuma mundar-mandir cerita kerajaan yang bohong juga diajarin. Gimana? Jadi berarti kita harus menulis kembali sejarah. Harus ya? Iya. Kemudian zona ekonomi Indonesia kan ada sekitar 20 atau 22 zona ekonomi. Banyak daerah-daerah yang nggak pakai kerajaan kok bisa hidup. Harus dipikir dong, ya kan? Sampai merdeka dia nggak kerajaan. Contohnya Jakarta, contohnya Sulawesi Utara. Iya. Okay. Kenapa mesti kerajaan jadi mutlak? Nah itu, jadi ada lagi satu contoh perempuan, Ratu Kalinyakmat. Pertanyaannya, apa dia memimpin sebuah power system? Saya kira kagak, nggak ada bekasnya kerajaan dia itu. Jadi dia siapa? Dia ya begini, kalau orang hebat kan dianggap raja, dianggap ratu kalau perempuan. Gitu. Ya kan? Bukan karena dia ada di dia terlibat dalam power system. Enggak. Saya kira Ratu Kalinyakmat. Kalau lihat namanya dia mungkin pendatang. Kalau lihat namanya. Jadi seperti itu. Jadi contoh-contoh pun banyak perempuan yang legendaris. Begitu. Nah, ini harus diajarkan dong. Jangan cerita kerajaan terus. Kan sejarah bukan soal kerajaan. Ya kan? Kan begitu. Iya. Oke, karena
teman-teman, ini pembicaraan yang luar biasa menariknya, tapi karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini. Dan terima kasih kepada Dato yang telah sangat mencerahkan gitu ya dengan jabarannya tentang peran perempuan yang ternyata sangat panjang ke belakang. Iya. Dan untuk yang kedepannya menurut Dato sebaiknya kita lebih menyebarkan sikap egalitarian dalam pendidikan, dalam supaya lebih bisa bersama-sama maju dengan dimulai dari pemikiran ya Dato ya. Begitu ya. Yeah. Ya udah. Oke. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan ini, dan terima kasih juga kepada Dato yang telah bersedia bercakap-cakap dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.